Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Archimedes yang mengangkat tema balon udara sederhana. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firjawan sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Siti Maharani. Saya Insira Naila Sari. Saya Siti Anissa dari Graha. Dan saya Teresa Lasri Depos Kawerang. Selanjutnya saya serahkan kepada Siti Maharani untuk melanjutkan materi. Baiklah, adapun tujuan dari percobaan ini yang pertama, mengetahui pengaruh gaya angkat terhadap balon udara sederhana. Yang kedua, mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap gaya angkat. Adapun rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh gaya angkat terhadap balon udara sederhana. Yang kedua, bagaimana pengaruh luas permukaan terhadap gaya angkat. Selanjutnya saya serahkan kepada Insira Naila Sari. Adapun rumusan hipotesis pada percobaan kali ini, yaitu balon udara memiliki dua gaya yang bekerja, yaitu gaya angkat dan juga gaya gravitasi. Kedua gaya ini memiliki arah dan besaran yang berbeda. Balon udara akan bergerak sesuai dari hasil penjumlahan gaya-gaya tersebut atau sigma F. Jika balon udara bergerak naik, maka itu disebabkan oleh gaya angkat lebih besar daripada gaya gravitasi bumi. Nah, rumusan hipotesis yang kedua yaitu balon udara dapat terbang. Salah satu penyebabnya adalah gaya angkat yang dihasilkan dari panas udara. Luas permukaan juga mempengaruhi gaya angkat benda, di mana semakin luas permukaan benda, maka semakin kecil pula gaya angkat yang terjadi. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas permukaan benda, maka akan semakin besar pula gaya angkat yang terjadi pada balon udara. Yang selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Siti Anissa dari Graha. Baik, adapun pembahasannya yaitu balon udara adalah teknologi terbang yang menerapkan konsep fluida statis dengan menggunakan prinsip Archimedes, di mana gaya apu yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Gaya angkat atau balon melayang. Balon udara akan melayang di udara apabila besarnya gaya apung sama dengan gaya berat balon udara tersebut, yang secara sistematis dapat ditulis rho udara dikali V sama dengan rho gas dikali V ditambah massa beban. Balon naik. Balon udara naik apabila massa jenis balon lebih kecil daripada massa jenis udara di luar balon, yang secara sistematis dapat ditulis rho udara dikali V lebih besar dari rho gas dikali V ditambah massa beban. Sedangkan balon udara turun apabila massa jenis balon lebih besar daripada massa jenis di luar balon udara, yang secara sistematis dapat ditulis rho udara dikali V lebih kecil daripada rho gas dikali V ditambah massa beban. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Firjawan. Baik, untuk alat dan bahannya, yang pertama itu ada plastik berukuran sedang, kemudian ada sedotan plastik 6 buah, lalu lilin kecil 4 buah, aluminium foil, kawat, sumbu, double tip, kemudian gunting, korek api, dan juga selotip bening. Kemudian kita masuk ke prosedur kerjanya. Baik, untuk kesimpulan, balon udara dapat terbang karena panasnya udara yang ada pada balon tersebut. Gaya angkat memiliki arah ke atas. Nah, hal ini terjadi karena massa jenis udara pada balon tersebut lebih kecil daripada massa jenis di sekitarnya. Massa jenis pada balon ini dipengaruhi oleh panas permukaan pada saat pembakaran. Nah, di mana semakin panas udara yang dihasilkan dari pembakaran tersebut, maka semakin kecil pula massa jenis udara yang ada pada balon.
Luas permukaan juga mempengaruhi gaya angkat benda, di mana semakin luas permukaan pada benda maka semakin kecil pula gaya angkat yang terjadi. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan maka akan semakin besar gaya angkat yang terjadi pada balon udara. Namun, pada saat melakukan percobaan, terjadi ketidaksesuaian luas permukaan, di mana panas yang dihasilkan tidak seimbang dengan luas permukaan balon tersebut karena luas permukaannya terlalu besar. Nah, dari percobaan ini, karena luas permukaan balon tidak seimbang dengan panas, menyebabkan balon udara tersebut tidak dapat terbang. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.